Pak Pak Harabin bisa dengar? Siap Bapak, Oke. bisa dengar. Jelas. Yes, oke. Baik Bapak, yang pertama saya akan bertindak sebagai coach dan Pak Harabin akan bertindak sebagai coach. Masalah yang akan kami bahas di sini yaitu tentang pembelajaran aktif di kelas. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin kami akan memulai. Pak Harabin bisa kasih aktif ini kameranya. Lagi error ini. Oh iya. Oke. Saran kalau bisa dihidupin kameranya ya, supaya kelihatan mic-nya juga ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Saya coba Bapak ya. Kayaknya nanti kalau saya kasih aktif kameranya nanti laptopnya langsung error mati. Ya, nggak apa-apa. Bahkan Pak Palen. Pak. Oke. Tidak jadi, Kakak. Oh, oke. Ya, baik. Oke, baik. Kalau itu kita mulai saja. Baik, selamat sore Bapak Harabin. Selamat sore Bapak. Oke, Pak Harabin, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Bapak. Puji Tuhan, saya juga sehat Pak, walaupun kondisi kita di sini lagi panas setengah mati, tapi bersyukur kita masih bisa. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Harabin sekalipun lewat virtual, tetapi saya sangat antusias sekali. Saya juga Bapak, saya bersyukur bisa bertemu lewat virtual saat ini dengan Bapak, karena ada hal-hal yang penting untuk saya bisa ungkapkan dengan Bapak. Baik Pak Harabin, jadi hari ini tujuan kita seperti yang kita sempat diskusikan, yaitu bagaimana kita membahas tentang strategi pembelajaran yang aktif di kelas. Jadi Pak Harabin, saya mau tanya dulu, ini bagaimana Bapak biasanya menerapkan kerjasama di kelas itu seperti apa mungkin? Baik Bapak, pertanyaan yang bagus itu Bapak buat saya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kerjasama di antara siswa ya Bapak ya? Yaitu strateginya itu yang pertama itu Bapak, kita harus mendekatkan diri dengan siswa agar siswa itu nyaman pada saat kita menyampaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu yang pertama yang penting kita harus lihat menurut saya Bapak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kita harus pikirkan. Kadang-kadang anak-anak walaupun kita sudah lebih dekatkan dan anak-anak itu nyaman, tapi semangat dan partisipasi anak-anak itu masih kurang, Bapak. Oke, baik Pak Harabin. Bagus ya, artinya ya, Bapak. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kerjasama anak-anak di kelas itu, begitu? Baik Bapak. Mungkin pertanyaan Bapak sangat jelas buat saya. Dengan memberikan peran yang berbeda Bapak kepada setiap anggota kelompok dan mendorong mereka untuk saling mendukung. Terima kasih Bapak. Oke Pak Harabin, benar sekali ya Pak. Selain itu mari kita coba beralih ke inquiry atau penyelidikan.
bagaimana kita bisa mendorong siswa untuk aktif bertanya dan mencari jawaban sendiri? Baik Bapak, terima kasih. Saya sering mengajukan pertanyaan terbuka Bapak dan mendorong siswa untuk mencari jawabannya sendiri melalui penelitian atau diskusi kelompok Bapak. Ya, Pak Rawin, itu satu langkah yang bagus. Terus bagaimana kita bisa lebih mengintegrasikan elemen refleksi dalam pembelajaran kita? Baik Bapak, saya biasanya itu mengakhiri pelajaran dengan sesi refleksi, di mana siswa dapat berbagi pemahaman mereka tentang materi pelajaran dan bagaimana mereka menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Menurut saya mungkin itu, Bapak. Oke, Pak Rawin, keren ya. Nah, kalau gitu sekarang mari coba kita bahas tentang pengajaran, ya. Iya, Bapak. Ya, bagaimana kita bisa membuat pengajaran lebih interaktif dan lebih melibatkan siswa, begitu, Pak. Oh iya, Bapak. Karena saya itu, Bapak, sukanya menggunakan media interaktif juga, seperti video atau simulasi, dan mengadakan diskusi untuk memastikan siswa benar-benar memahami konsep. Mungkin itu menurut saya, Bapak. Oke, baik. Jadi Bapak di sini biasa menggunakan media itu yaitu seperti video, simulasi, begitu ya. Iya, Bapak. Kemudian diskusi. Jadi dari situ bisa memastikan siswa benar-benar paham tentang konsepnya. Begitu ya, Pak? Benar sekali, Bapak. Oke, baik Pak Rabin. Nah sekarang, Pak Rabin, bagaimana kita bisa buat pelajaran itu lebih aktif, begitu? Caranya, Bapak, selain tugas kelompok, saya juga sering mengadakan permainan, yaitu yang permainan model edukatif, Bapak. Permainan edukatif, simulasi, atau praktik langsung di lapangan, Bapak. Selain saya memberikan tugas kelompok. Oke, baik Pak Rabin. Jadi selain tugas kelompok, jadi ada permainan begitu, permainan edukatif, simulasi. Iya. Oke. Jadi praktik aja itu hal-hal yang ya menurut saya keren sekali, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Ya. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran aktif dalam kelas tuh, jadi kita fokus pada tadi seperti yang Bapak sampaikan, beberapa hal itu, dan setiap elemen ini pasti kita harus terapkan dengan strategi yang telah kita diskusikan tadi, bukan begitu, Pak? Iya, Bapak. Ya, jadi kembali tadi seperti Bapak sampaikan, yang Bapak akan lakukan nanti, ya seperti itu tadi. Ada permainan, ada game, kemudian ada praktik langsung. Nah, Pak Rawin mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin ada ide tambahan mungkin tentang itu, bagaimana menciptakan suasana kelas yang interaktif itu. Baik Bapak, sampai saat ini tidak ada pertanyaan lagi, karena saking semangatnya untuk mencoba strategi ini di kelas yang Bapak dan saya sudah bahas tadi. Jadi saat ini belum ada pertanyaan untuk Bapak. Oke, baik Pak Rewin. Bagus. Terus berinovasi dan tetap terbuka terhadap respon siswa Bapak, supaya kreativitas itu tetap ada. Pak Rewin, saya terus terang saya jadinya sedikit penasaran. Jadi untuk selanjutnya nanti setelah dilakukan, Bapak mungkin kita bisa diskusi lagi. Iya Bapak, siap. Itu ya perubahannya apa, seperti apa. Oke, baik Pak Rawin. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, untuk percakapan ini. Nanti kita akan bahas lagi di waktu lain. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Oke. Baik Bapak Rawin. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Sudah Bapak.